Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Guru. Oke, bagaimana kabar semuanya? Sehat semua kah? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa bersama-sama ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dan tentunya bermanfaat. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kemarin minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai mad tabi'i ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu mad tabi'i? Ya, bagi yang ingat terus langsung di kolom komentar ya. Oke, Ibu akan mereview sedikit nih apa itu pembelajaran apa itu materi mad tabi'i ya, supaya kalian refresh lagi. Oke, secara bahasa mad artinya panjang, tabi'i artinya biasa. Jadi secara istilah mad tabi'i adalah hukum bacaan yang dimana cara membacanya itu biasa saja, yang mana tidak panjang dan tidak terlalu pendek. Oke, panjang dari mad tabi'i ini sepanjang 2 harokat atau 1 alif, 1 ketukan atau 1 genggaman. Lalu contohnya gimana? Contohnya adalah kata qola. Sekali lagi, qola. Di sana ada huruf qola. Di sini ada huruf o dan huruf la. Yang mana panjangnya kita bisa lihat apabila di sana terdapat alif. Alif apa, Bu Guru? Alif adalah sebuah huruf yang berdiri tegak, tidak mempunyai baris. Artinya jika nanti ketemu alif yang berdiri tegak macam sapu lidi, nah itu nanti katakan namanya alif ya. Oke, cara membacanya ingat 2 harokat saja. Gimana tolak ukurnya panjang 2 harokat itu, Bu Guru? Oke, kita bisa menggunakan 2 jari ini ya. Ini 1 harokat, ini 2 harokat. Gimana caranya? Pola. Sekali lagi, pola. Oke. Selanjutnya Ibu Guru mau tanya nih di kalian, ditulis kolom komentar ya. Contoh dari mad tabi'i yang benar, Bu Guru akan memberikan hadiah. Oke, di akhir pertemuan nanti pastinya. Oke. Ada yang masih ingat? Contohnya apa saja? Oke, ditulis ya di kolom komentar. Oke, sudah? Oke. Atau kalian tulis di buku kalian. Nanti saat pertemuan, Ibu Guru akan cek hasil tulisannya ya. Oke, sudah selesai? Oke, Bu Guru tunggu ya. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan masuk pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai hukum bacaan mad arid lisukun dan mad lin. Jadi di sini ada 2 hukum bacaan yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Satu-satu dulu ya. Yang pertama yaitu adalah mad arid lisukun. Secara bahasa, mad artinya panjang, arid artinya bertemu, disukun artinya dimatikan. Gimana maksudnya? Mad arid disukun adalah mad dan dimana kita membacanya di akhir wakaf itu dia mati. Contohnya seperti ini. Qad aflahal mu'minun. Nun. Di sana ada kata nun. Nah, itu merupakan contoh dari mad arid disukun.
kita di sana sudah bertemu nih, ada waqaf. Waqaf adalah tempat berhentinya suatu bacaan ya. Ketika sudah bertemu di akhir waqaf, maka hukum bacaannya adalah mad ardi sukun ya. Karena ya, tanda dari mad ardi sukun adalah apabila ada tanda mad bertemu dengan huruf hidup di akhir waqaf. Di sana ada kata nu. Sebelumnya di pembahasan kemarin, minggu lalu kita sudah membahas mad tabi'i ya. Mad tabi'i tandanya ada 3, yaitu alif didahului baris atas, 2 yang bisa jawab tulis dulu kolom komentar ya. Dan yang ketiga adalah waw mati didahului baris dhammah. Di sana sudah ada di kata nun, di situ ada nu, kata nu. Nu adalah waw mati didahului baris dhammah. Bertemu dengan huruf hidup, di sana ada huruf na. Nun, nah, dan setelahnya ada waqaf. Tadi apa tandanya mad ardi sukun? Ya, tulis di kolom komentar ya. Tanda mad bertemu dengan huruf hidup di akhir waqaf ya. Berarti baris ini sudah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam hukum bacaan mad ardi sukun ya. Karena ada tanda mad ya, sudah jelas di sini ya, ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang hidup di akhir waqaf ya. Ada yang belum paham? Oke, yang belum paham tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelumnya minggu lalu Bu Guru juga sudah untuk mempersiapkan alat tulis ya, berupa pensil dengan buku ya. Pensil dengan buku. Sekarang kalian buka di buku kalian Al-Quran Hadis halaman 26 ya. Di sana ada tamrin, di mana tamrinnya kalian diperintahkan untuk memberikan contoh dari mad ardi sukun ya, minimal 5. Sekarang Bu Guru akan tunggu kalian untuk jawabnya di kolom komentar ya. Nanti bagi yang tidak bisa menjawab atau mengalami kesulitan, langsung chat saja ya di kolom komentar. Oke, sudah? Oke, sudah masuk ya. Di sini ada yang bertanya, Bu Guru, kalau dia hurufnya mati gimana? Oke, kalau huruf mati apakah termasuk mad ardi sukun, teman-teman? Ternyata jawabannya tidak termasuk mad ardi sukun. Kenapa? Karena satu, jelas tidak memenuhi syarat dari mad ardi sukun. Sementara di mad ardi sukun harus bertemu dengan huruf hidup. Di sana di soal yang diberikan sama Ananda Elia itu hurufnya mati. Jadi huruf nun yang mati ini bukan mad ardi sukun ya sayang ya. Ini larinya ke hukum bacaan yang lain. Nanti kita akan bahas ke minggu berikutnya. Oke, ada yang bertanya lagi. Nauna, apakah termasuk mad ardi sukun? Oke, kita akan bahas nauna. Di sana ada kata nun, waw, dan na juga benar. Tapi wawnya itu didahului baris atas ya, now, bukan now sekarang ya, now. Nah, di situ ada waw mati didahului baris atas. Apakah termasuk mad ardi sukun, teman-teman? Oh, ternyata tidak ya, bukan mad ardi sukun juga itu, tapi nanti madlin larinya ya. Kita akan bahas sekarang di madlinnya. Oke, ada yang bertanya lagi. Apakah panjang mad ardi sukun itu 2 harokat? Oh, oke, panjang mad ardi sukun itu ada 3 ya. Cara membacanya bisa 2, 4, 5. Oke, benar yang dikatakan Ananda Nadia. Kalau mad ardi sukun bisa dibaca juga 2 harokat ya. Kalau misal nafas kita kurang panjang, kita bisa pakai 2 harokat.
kalau panjang nafas kita panjang bisa 4 ataupun 5 harokat, alangkah baiknya ya. Contohnya gimana? Kita tadi ambil contoh surah Al-Mu'minun ayat pertama yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Oke, kita pakai 2 ketukan atau 2 alif, 2 harokat. 1 alif atau 2 harokat. Qad aflahal mu'minun. Oke, bisa 2 harokat. 4 harokat sekarang kita coba ya. Qad aflahal mu'minun. Sekarang yang terakhir ada 5 harokat. Qad aflahal mu'minun. Oke ya, tergantung kalian. Apabila nafas kalian nyampe untuk 5 harokat, it's okay, itu better, tambah bagus ya. Kalau misal kurang nyampe, bisa pakai 2 harokat saja ya. Apalagi untuk pemula bisa pakai 2 harokat dulu ya, supaya nggak berat. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu madlin. Nah, ini tadi yang nanya siapa ya? Ananda Elia ya, nanya apakah nauna termasuk kata yang suka. Oke, sekarang kita bahas apa itu madlin ya. Madlin adalah mad yang dibaca secara lunak, lembut, lentur, halus. Kita bahas secara bahasa dulu ya. Mad artinya panjang, lin artinya lembut, lentur, lunak, halus. Iya, ada 4 ya, lembut, lentur, lunak, halus. Iya, gimana maksudnya tuh? Oke, maksudnya adalah kita membaca bacaan tersebut tapi biasa aja dengan cara yang lembut, yang lentur, yang lunak, yang halus ya. Jangan dikeras-kerasin gitu loh maksudnya. Jangan terlalu diidghamkan, tidak dibaca secara tasydid maupun secara ikhfa. Oke. Gimana contohnya? Oke, sabar dulu ya. Kita akan kasih tandanya dulu nih biar nggak bingung. Oke. Madlin itu ada 2 tandanya. Yang pertama, apabila ada ya mati didahului baris atas akhiran i. Kedua adalah waw mati didahului baris atas akhiran u. Dan di sana tadi nauna masuk ke u tadi ya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu ya mati didahului baris atas akhiran i. Nah, maksudnya gimana sih akhiran-akhiran Bu Guru? Oke, kita akan bahas dulu ya. Ya mati didahului baris atas. Di sana sudah ada ya mati nih. Kita ambil contoh baina. Oke, di sini ada contoh baina. Oke. Bai. Nah, di sini kita lihat ada huruf ya. Baris ya-nya apa? Ternyata baris ya itu mati atau sukun. Terus hurufnya apa? Huruf sebelumnya ada huruf ba. Barisnya apa? Barisnya atas. Nah, berarti ini sudah memenuhi syarat dari madlin, bukan? Ya, dan ini termasuk dari hukum bacaan madlin. Mengapa? Karena ada ya mati didahului baris atas. Oke. Terus maksudnya akhiran i, u itu apa, Bu Guru? Oke, kita akan bahas lagi ya. Maksudnya i di sana Bu Guru tambahkan agar memudahkan kalian mengingatnya. Jadi kalau semisal bingung nih madlin seperti apa ya, kalian ingat akhiran i. Kalau bunyinya bai. Nah, bai terdengar suara i kan akhiran suaranya. Oke, berarti itu tandanya ciri-ciri dari madlin ya. Oke, tanda yang kedua ada bauna atau nauna. Tadi yang ditanya Elia ya. Oke, nauna itu gimana? Di sana kita lihat kata nauna. Nah, oke, kalian di sini lihat kata nauna ya. Nauna, ada waw mati? Tidak. Ternyata ada. Didahului baris atas. Ya, di sana ada baris atas, terus sesudahnya ada waw mati. Berarti ini termasuk hukum bacaan. Oke, madlin, pintar semuanya ya.
Di sini ada kata waw mati didahului baris atas. Tadi juga di sana di matlin yang pertama itu ada akhiran i. Yang kedua ini adalah akhiran u ya. Kita dengar tadi suaranya nau nau u. Berarti itu adalah ciri-ciri dari matlin ya. Oke anak-anak, sekarang ibu akan memberikan kalian kesempatan nih untuk bertanya. Kira-kira dari materi yang ibu sampaikan ada pertanyaan? Oke, yang punya pertanyaan atau yang masih bingung, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, tidak ada yang bertanya. Oke, ada yang bertanya, bagaimana panjang dari matlin? Oke, panjang dari matlin itu tidak ada ya, karena bacanya saja secara lunak. Artinya lari saja gitu, tidak ada yang ditahan, tidak ada yang diidghamkan atau dimasukkan, tidak ada yang ditasydidkan. Jadi bacanya ya langsung ngalir aja gitu. Contoh, nauna, tidak nauna. Oke, tidak nanna, tidak ya, tidak diidghamkan atau nawana, bukan ya. Tapi nauna ngalir saja, tadi baina ngalir saja seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, ibu rasa tidak ada yang bertanya ya. Sudah jelas semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum ibu menutup, ada yang lagi mau bertanya nih sebelum ibu kasih kalian tugas PR ya, besok dikumpulkan. Oke, nggak ada yang bertanya ya. Sudah selesai semua atau sudah paham semua? Oke, sudah paham ya. Insya Allah kalian akan paham. Oke, udah paham semua ya. Oke, kalau begitu sekarang Bu Guru minta kalian siapkan kertas dan buku. Kemudian tuliskan Ibu Guru surah Al-Mu'minun ayat 1 sedangkan ayat 10. Kemudian jadikan Bu Guru hukum bacaan di setiap kata-kata dalam ayat tersebut ya. Ditulis saja nanti yang mana hukum bacaan matlin, di mana hukum bacaan mad harfi sukun, maupun minggu lalu kita bahas mad tabi'i, ditulis juga mad tabi'i ya. Dikumpulkan besok minggu ya. Oke, merasa sudah paham semua ya, insya Allah. Oke lah kalau begitu, semoga apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi keberkahan buat kalian semua ya anak-anak. Semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua.